Judul berpakaian putih Do Uluo ingin menerima Dai Mubai sebagai muridnya? Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu saat dia gelisah secara emosional, mengingat tingkat statusnya, kata-kata yang diucapkan seperti air yang telah dicurahkan, itu pasti tidak dapat diambil kembali. Tai Long dan anggota pengganti lainnya berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang baik. Setidaknya tidak akan ada lagi kebutuhan untuk menahan serangan pihak lain dan tetap hidup. Lebih jauh lagi, dengan guru seperti itu, apa yang tidak membuat senang? Tapi kata-kata Dai Mubai membuat kacamata mereka lepas. Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengambilmu sebagai guruku, tapi aku punya syarat. Dai Mubai berkata sementara mata jahatnya berkilat. Bukannya dia tidak ingin melawan, tapi dia bukan orang yang benar-benar gegabah. Melawan gelar Do Uluo, apa artinya melawan? Seperti kata pepatah, selama masih ada bukit hijau, tak perlu khawatir tak akan ada kayu bakar. Selain itu, bukan hanya dia di tempat ini. Oh, syarat apa? Pria berpakaian putih itu memandang dengan penuh minat pada Dai Mubai yang masih berani menaikkan kondisi saat ini. Dai Mubai mengarahkan jarinya ke Juju King dan berkata, dia tunanganku dan juga mitra teknik penggabungan rohku, kamu tidak bisa menyakitinya. Mata pria berpakaian putih itu bersinar, teknik penggabungan roh sangat baik. Aku akan berjanji padamu. Tanpa menunggu pria berpakaian putih itu melanjutkan bicaranya, Dai Mubai lalu menunjuk ke arah yang lain, mereka semua adalah rekan saya, kami adalah tim dengan kerja tim terbaik. Mereka semua adalah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat terdekatku. Anda juga tidak dapat menyakiti mereka. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjadikan Anda sebagai guru saya? Ini, pria berpakaian putih itu jelas ragu-ragu. Saat terbang di langit, Roldiara buru-buru mengingatkannya dengan suara nyaring. Tuhan, mereka adalah target misi kami. Pria berpakaian putih itu mengerutkan alisnya dan berkata, ya, di antaranya adalah target misi kita saat ini. Ini bukan sesuatu yang bisa saya sebut tembakan. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan membunuh satu orang. Apa yang kamu katakan? Dari sudut pandangnya, sebagai judul Do Uluo dan telah merendahkan dirinya begitu banyak, dia merasa dia sudah memberi banyak wajah kepada Dai Mubai. Tapi siapa yang mengira Dai Mubai akan menggelengkan kepalanya dengan kuat? Tidak. Jika salah satu di antara kami terluka, kamu akan menjadi musuhku. Pria berpakaian putih itu membentak dengan dingin. Apakah kamu ingin mencari kematian? Kamu harus mengerti, membunuhmu bagiku sama dengan meremas semut. Jika bukan karena kamu mengkonsumsi Singular Velvet Sky Chrysanthemum, kamu akan menjadi orang mati sekarang. Tatapan Dai Mubai bertemu dengan teman-temannya sejenak dan tepat ketika dia akan berbicara, Tang San berbicara lebih dulu. Orang yang ingin kalian bunuh adalah aku. Baiklah, biarkan yang lain pergi, aku akan mengambil nyawaku sendiri di sini. San kecil. Shrek Seven Devils yang tersisa panik, mereka tidak mengerti mengapa Tang San mengatakan hal seperti itu pada saat ini. Bahkan judul Do Uluo berpakaian putih agak terkejut, nak, kamu sangat pintar. Tapi, orang pintar biasanya tidak berumur panjang. Saat berbicara, tatapannya sekali lagi beralih ke Dai Mubai, karena temanmu sudah bersedia menggunakan hidupnya sebagai ganti milikmu semua, kamu tidak perlu lagi keras kepala. Aku akan memberinya kematian yang cepat. Tidak. 7 monster Shrek adalah satu kesatuan. Jika saya tidak bisa hidup dan mati dengan saudara-saudara saya, apakah menurut Anda saya akan mencapai sesuatu di masa depan? Dai Mubai menjawab dengan tegas. Prestasi? Jika Anda mati di sini sekarang, itu benar-benar tidak akan mencapai apapun. Potong omong kosong, lakukan saja. Sepotong harapan di hati Dai Mubai sudah padam. Pihak lain telah memobilisasi ribuan orang dan tampaknya menargetkan Tang San. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya beristirahat sekarang? Judul Do Uluo yang berpakaian putih sepertinya telah menemukan sesuatu. Mulutnya mengeluarkan tawa feminin, membuat semua orang yang mendengarnya bergidik, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Pertama-tama saya akan membunuh Tang San itu dan kemudian menangkap Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan tunduk kepada saya. Ya, saya akan membawa sekelompok anak-anak ini kembali. Bakat setiap orang cukup bagus. Saya akan menginstruksikan Anda semua dengan baik. Saat dia berbicara, dia sudah bergerak ke arah Tang San dan mengangkat lengan kanannya. Udara sejenak membeku. Tak satu pun dari 7 iblis Shrek yang bisa menggerakkan tubuh mereka di bawah tekanan besar. Raungan tajam terdengar, Liu Erlong menjadi gila.
Avatar naga api besar melengkung di udara dan melemparkan ekor naganya, akhirnya mengirim Master Roh penyu besi yang menghalanginya untuk terbang. Setelah itu, tubuhnya yang besar segera menyerang seperti bintang jatuh yang menyala ke arah judul Douluo yang berpakaian putih dan menabraknya. Grandmaster tidak hadir. Jika Tangsan meninggal, bagaimana dia akan menjawabnya? Dia tahu bahwa hubungan Grandmaster dan Tangsan seperti ayah dan putranya. Selanjutnya, Tangsan juga orang yang dicintai putri baptisnya. Tatapan judul Douluo berpakaian putih menajam. Terhadap serangan bertenaga penuh Liu Erlong, bahkan dia tidak berani gegabah. Dia melambaikan singular Velvet Sky Chrysanthemum di tangannya, bunga ungu besar berkibar tertiup angin. Di antara 9 cincin roh padanya, 3 di antaranya menyala sebentar. Kecepatannya sangat cepat, itu membuat orang lain tidak dapat melihat dengan tepat cincin roh mana yang berlaku. Dan pada saat berikutnya, bunga ungu besar di langit sudah terbentuk menjadi penghalang besar, secara paksa membuat avatar roh Liu Erlong terbang. Sambil tetap di langit, Liu Erlong sudah terbatuk-batuk dengan darah. Varian Blue Lightning Tiran Dragon, hanya pada level ini. Judul Douluo berpakaian putih begitu kuat sehingga membuat orang tersedak. Bahkan tingkat ketangguhan Liu Erlong tidak mampu menahan satu gerakan pun. Flander juga baru saja berhasil menyingkirkan lawannya, tepat pada waktunya untuk menangkap Liu Erlong yang berada di angkasa. Keduanya berbagi pandangan, mata mereka dipenuhi dengan cahaya tidak takut mati. Chrysanthemum Guan, apakah menurutmu Akademi Shrek kita tidak memiliki siapa-siapa? Mari kita lihat apakah aku tidak akan menghancurkan kerisanmu. Sebuah suara yang familiar berdering, wajah Douluo yang berpakaian putih tiba-tiba berubah, tekanan yang diterapkan pada 7 monster Shrek sejenak sedikit mereda. Dugubo, yang rambutnya sudah berubah menjadi warna hitam diam-diam muncul. Dia berjalan di udara kosong, tetapi karena dia sendiri tidak bisa terbang, dia harus menggunakan kekuatan rohnya yang sangat kuat dan mendekati medan perang selangkah demi selangkah. Meskipun judul Douluo berpakaian putih masih di samping Shrek Seven Devils, pada saat ini, dia tidak berani membuat satu gerakan gegabah. Keduanya adalah judul Douluos, kedua aura mereka telah mengunci satu sama lain begitu mereka bertemu, tidak peduli siapa yang membuat gerakan apapun, itu akan segera menarik serangan kuat lawan. Dan pada level mereka, begitu seseorang jatuh ke dalam kerugian, mengambilnya kembali sama sulitnya dengan mendaki langit. Orang tua yang aneh racun, kapan kamu menjadi anjing akademi ini? Suara seram yang lembut memiliki beberapa titik dingin di dalamnya. Kamu bajingan adalah anjing yang sebenarnya. Saya seorang tetua tamu di Akademi Shrek. Kenapa tidak? Tangsan adalah saudaraku, jika kamu ingin membunuhnya, pertama-tama aku akan menghancurkan kerisanmu. Kedua mata Dugubo masih hijau, aura kuat Kaisar Ular Fosfor giok menembus udara. Tekanan besar yang dihasilkan dari dua gelar besar Douluo yang berhadapan membuat pertempuran ribuan orang di sekitarnya melambat. Di depan tekanan yang begitu besar, bahkan bernapas menjadi sulit bagi mereka. Tatapan Douluo berpakaian putih menajam pada Dugubo. Dugubo, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Melawan kami, nasib seperti apa yang akan Anda hadapi? Dugubo dengan acuh tak acuh menjawab, saya akan menyarankan Anda untuk terlebih dahulu memikirkan pemakaman Anda sendiri. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak mengenal orang di belakang Tangsan. Karena Anda semua mengambil tindakan terhadapnya, Anda semua lebih baik bersiap untuk menderita pembalasan orang itu. Bahkan di masa lalu. Diam, apakah kamu benar-benar ingin mati? Judul berpakaian putih Douluo berteriak keras, menyela kata-kata Dugubo, penggila racun tua, baik Anda dan saya telah mencapai tingkat gelar Douluo, kami berdua mengerti di dalam hati kami, kesulitan yang kami derita untuk sampai ke sini. Saya tidak ingin melihat Anda kehilangan nyawa karena masalah ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Dugubo dengan dingin berkata, Krisan Guan, aku sudah mengatakannya, Tangsan adalah saudaraku. Jika Anda ingin menyakitinya, bicarakan itu setelah Anda melewati saya. Saya benar-benar ingin melihat apa yang Anda miliki yang membuat Anda begitu sombong di depan saya. Bahkan jika peringkat kekuatan rohmu sedikit lebih tinggi dariku, menyeretmu ke dalam kematian bersama denganku bukanlah masalah besar. Bajingan, jangan panggil aku Krisan Guan. Saat judul Douluo berpakaian putih hendak mengamuk, suaranya juga menjadi sangat tajam. Kamu banci, aku panggil kamu apa kalau bukan Chrysanthemum Guan? Bagaimanapun, Anda terlihat seperti seseorang yang menjual kerisan. Dugubo tertawa. Semakin lawan menjadi gelisah, semakin bersemangat dia. Mengingat situasinya, meskipun pihak lawan masih memiliki keuntungan, itu tidak terlalu besar.
Kekuatan Dugubo terletak pada kemampuannya untuk menyerang kelompok. Begitu dia menyerang tanpa ragu-ragu, sejumlah besar orang berpakaian hitam ini tidak bisa bertahan dari racunnya. Kata baik. Krisan Guan akan selalu Krisan Guan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah selamanya. Si penggila racun tua, aku mendukungmu. Sebuah suara yang jelas terdengar samar-samar di tengah langit. Setelah mendengar suara ini, warna di wajah Dugubo menjadi jelek. Sebuah bayangan hitam diam-diam muncul di samping elang emas. Yang mengejutkan orang adalah bahwa bayangan itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Bahkan dengan mata setan ungu Tangsan, dia hanya bisa menangkap bayangan samar. Bayangan hitam itu tampak mengangkat satu tangan dan menepuk kepala elang emas sekali. Saat berikutnya, Lordia sudah kembali ke bentuk aslinya. Judul Douluo berpakaian putih mengangkat kepalanya dan melihat bayangan hitam. Hantu terkutuk, haruskah kamu melakukan itu sebelum kamu merasa nyaman? Bayangan hitam itu tertawa, kamu sudah menunda terlalu lama. Jika kamu membuang waktu lagi, aku pikir semua orang akan tahu siapa kita. Cepat dan lakukan. Aku akan memblokir si penggila racun tua, kamu akan membunuh mereka yang harus dibunuh, lalu kita bisa kembali minum dan berpesta. Tangsan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat tidak berarti. Meskipun bayangan hitam itu hanya mengucapkan beberapa kalimat setelah muncul, tetapi dari percakapan mereka dia bisa mengetahui bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah judul Douluo yang lain. Surga? Hanya ada 10 sesuatu judul Douluo di seluruh benua ini, tetapi 3 dari mereka sudah muncul di sini. Dan 2 target judul Douluo ini sebenarnya adalah dirinya sendiri. Asal-usul mereka sudah hampir pasti. Selain tempat itu, tempat lain mana yang bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Mata Dugubo telah berubah sepenuhnya menjadi warna zamrud. Dengan goyangan tubuhnya, tubuh asli Kaisar Ular Fosfor Giok muncul. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata lagi. Sebaliknya, dia langsung menyerang judul Douluo yang berpakaian putih. Orang aneh racun tua, lawanmu adalah aku. Bayangan hitam melintas dan langsung memblokir bagian depan Dugubo yang berubah menjadi Kaisar Ular Fosfor Giok. Dampaknya menciptakan gelombang suara. Hanya gelombang suara tunggal ini, menjatuhkan setiap Master Roh di bawah peringkat 40 ke tanah. Ksatria kekaisaran jatuh dari kuda perang mereka bahkan tanpa bisa menangis dan setiap dari mereka menjadi lumpuh di tanah sementara buih putih keluar dari mulut mereka. Guimei, jika kalian semua membunuh Tangsan hari ini, kalian semua akan menunggu pembalasan kematian. Dugubo sudah sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Guimei dan Krisan Guan, Raja Deva ini benar-benar akan muncul pada saat yang sama di sini di tempat ini. Meskipun dia tahu bahwa tempat itu akan sangat memikirkan Tangsan, tetapi mengirim 2 gelar Douluo adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia bayangkan. Ketika Akademi Shrek selesai berpartisipasi dalam pertandingan promosi dan menuju ke Kota Roh, Dugubo sudah diam-diam mengikuti mereka. Ini untuk mencegah situasi tepat di depan matanya terjadi. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa sebagai judul Douluo sendiri, dia benar-benar akan memiliki waktu ketika dia akan merasa tidak berdaya. Menghadapi 2 gelar Douluo, terutama gelar Douluo yang keduanya memiliki peringkat roh yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan. Selanjutnya, lawan bertujuan untuk membunuh seseorang, sedangkan dia harus menyelamatkan seseorang. Jika situasinya terbalik, mungkin masih mungkin. Kata-kata bayangan hitam itu membuat judul Douluo yang berpakaian putih sedikit marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tatapan sedingin ular berbisa dengan dingin menusuk ke arah Tangsan. Dan pada saat ini, cahaya berwarna emas ungu kental melesat dengan kuat dari mata Tangsan. Bahkan sebagai gelar Douluo dengan seluruh kekuatannya, dalam sekejap cahaya emas ungu menembus matanya, tubuh Douluo yang berpakaian putih tidak bisa menahan diri untuk sedikit bergidik. Tekanan kekuatan roh yang diterapkan pada 7 iblis Shrek tiba-tiba menghilang. Dan pada saat ini, Dai Mubai tanpa ragu membuka kedua tangannya, dengan erat menggenggam lawannya. Phoenix Cry Sky Strike milik Ma Hongjun segera diaktifkan, dikombinasikan dengan White Tiger Meteor Shower bertenaga penuh dari Dai Mubai, semuanya digunakan sepenuhnya pada title Douluo yang berpakaian putih. Warna pelangi yang mempesona dengan murah hati ditembakkan dari Nine Treasures Glazetile Pagoda Ning Rongrong. 4 jenis dorongan diterapkan pada saat yang sama pada Dai Mubai dan Ma Hongjun, menyebabkan kekuatan serangan mereka meningkat secara maksimal. Tapi, ini masih belum cukup untuk melukai judul Douluo. Mata judul Douluo yang berpakaian putih sedikit menjadi gelap. Lapisan aura ungu samar meledak dari tubuhnya, efek kontrol lanjutan Ma Hongjun Phoenix Cry Sky Strike bahkan tidak dilepaskan dan seluruh tubuhnya terpesona.
Dai Mubai juga tidak dalam kondisi yang baik, kedua lengannya langsung terkilir karena benturan. Kalau bukan karena judul Douluo berpakaian putih yang penuh belas kasihan, hanya satu gerakan ini saja sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Undangan Yama di tangan Tang San akan segera diaktifkan. Tetapi pada saat dia hendak mengaktifkannya, lapisan cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh judul Douluo yang berpakaian putih, membuat seluruh orangnya terlihat ilusi, yang benar-benar mengganggu penguncian mata setan ungu Tang San. Kekuatan roh di dalam tubuhnya yang dikumpulkan untuk mengaktifkan undangan Yama bergetar hebat, dia tidak bisa mengayunkan lengan kanannya bagaimanapun caranya. Mati. Singular Velvet Sky Chrysanthemum mengarah ke depan. Memiliki harta abadi sebagai roh, kekuatan judul Douluo berpakaian putih ini lebih kuat dari Dugubo. 10 kelopak kabur melayang ke depan, bergerak menuju Tang San. Kelopak yang tampak mengambang perlahan bergerak seolah-olah mereka mengikuti prinsip langit dan bumi, sepenuhnya menyegel aura Tang San dan rute pelarian apapun. Tang San menyadari dengan pahit, bahkan jika dia ingin menggunakan undangan Yamanya, akan sangat sulit untuk mengenai musuh. Bagaimanapun, kekuatan rohnya masih terlalu lemah, membuatnya tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata tersembunyi yang tak tertandingi ini. Tiba-tiba, perasaan yang sedikit aneh muncul di hati Tang San, dia tiba-tiba menemukan semua yang ada di depan matanya tampak teriris. Ruang itu sendiri diiris-iris. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Dia sepertinya tidak bisa mendengar suara apapun. 10 kelopak dari Singular Velvet Sky Chrysanthemum tiba-tiba berubah menjadi debu, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian putih, tinggi, besar dan lurus diam-diam menghalangi pandangannya. Pendekar Pedang Chen Xin. Tatapan judul Douluo berpakaian putih berubah sangat serius untuk pertama kalinya. Bahkan sebelumnya ketika Dugubo muncul, dia masih tidak mengungkapkan ekspresi seperti itu. Orang yang menghalangi di depan Tang San adalah seorang lelaki tua, pakaian putih tidak ternoda oleh debu, rambut perak yang sangat rapi, di tangannya ada pedang, panjangnya sekitar 3 ci, tidak memiliki dekorasi dan murni perak. Pedang panjang. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Kedua matanya tampak seolah-olah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya, dia hanya diam berdiri di sana dan tidak berbicara. Tapi hanya dengan berdiri di sana, dia masih memberi orang perasaan berada di atas setiap makhluk hidup di dunia. Judul Douluo yang berpakaian putih merasa telapak tangannya sendiri basah, disebabkan oleh keringatnya. Dia tidak takut pada Dugubo, itu karena pada level mereka, sangat sulit bagi racun untuk mempengaruhi mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan sejati Dugubo masih agak jauh jika dibandingkan dengan judul Douluo dengan roh-roh tangguh seperti mereka. Tapi, orang di depan matanya berbeda, digembar-gemborkan sebagai judul Douluo ofensif terkuat dan secara komprehensif melawan semua atributnya. Di antara semua judul Douluo yang diketahui, tetua berpakaian putih di depan matanya jelas merupakan salah satu dari sedikit orang yang mampu sepenuhnya menahannya. Chen Xin, apakah kamu juga ingin mengarungi perairan berlumpur ini? Judul berpakaian putih Douluo berseru, menunjukkan kekuatan untuk menyembunyikan kelemahan. Penatua berpakaian putih ini adalah salah satu dari 2 penjaga utama klan 7 harta karun, pedang Douluo Chen Xin. Dalam ranah judul Douluo, orang lain biasa memanggilnya pendekar pedang Chen Xin. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya tenggelam dalam roh pedang panjang miliknya, dalam hal kemampuan ofensif, pasti tidak banyak orang yang berani dibandingkan dengannya. Yu Guan, untuk berpikir bahwa kamu juga seorang judul Douluo, bagaimana kamu bisa benar-benar menggerta anak-anak ini di sini? Selain itu, Anda juga menyembunyikan kepala Anda sambil memperlihatkan ekor Anda. Tidakkah Anda takut akan diejek oleh orang lain? Tang San adalah teman kami, klan Seven Treasures Glazed Tile. Suara Chen Xin tidak keras tetapi menyebabkan semua orang dalam pertempuran di daerah itu kecuali Dugubo dan bayangan hitam berhenti. Ini karena suaranya setajam pisau dan menusuk hati semua orang. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti bahwa klan Ubin 7 harta karun benar-benar berniat untuk melawan kita? Gelar putih wajah Douluo yang tersembunyi di balik kerudung berubah sangat jelek. Dia tahu bahwa misi hari ini tidak akan selesai. Mengirim 2 judul Douluo ke pertempuran dan masih tidak dapat menyelesaikan misi ini. Ini benar-benar memalukan. 3 klan atas seperti saudara, Krisan Guan, apakah kamu tidak tahu ini? Sebuah suara elegan melayang keluar. Mengenakan pakaian sederhana, Ning Fengzi tanpa ada yang tahu kapan, sudah muncul di bagian perbukitan yang terangkat. Berdiri di sampingnya adalah putra mahkota Kekaisaran Tiandou, Sue Qinghe. Pagoda Ubin 7 harta karun bersinar, 7 cincin roh melayang ke atas dan ke bawah. Meskipun hanya 7 dering, tetapi pada saat dia melihat Ning Fengzi,
Krisan Douluo Yuguan sudah membuat keputusan. Kami mengakui kekalahan hari ini. Tapi hutang ini harus diingat oleh kita. Gui Mei, ayo pergi. Sebuah ledakan keras meletus, Dugubo dalam bentuk kaisar ular fosfor giok terlempar ke belakang. Yuguan dan Gui Mei, kedua gelar Douluo ini menghilang secara diam-diam. Pria berpakaian hitam itu mundur seperti air yang mengalir. Saat mundur, mereka tidak lupa membawa mayat rekan mereka. Mereka bahkan tidak meninggalkan satu senjata pun. Mereka muncul dengan cepat tetapi mereka mundur lebih cepat. Dalam beberapa kedipan mata, bandit yang mengancam kehidupan ini telah menghilang di sisi lain bukit. Ayah, mengapa kamu datang? Ning Rongrong dengan bersemangat berlari ke depan, melompat ke pelukan Ning Fengzi. Pada saat ini, dia sudah lupa menyembunyikan identitasnya di depan akademi lain. Wajah anggota Blazing Academy dan Godwin Academy yang baru saja selesai membentuk aliansi tiba-tiba berubah menjadi jelek. Huo Wu dan Feng Xiaotian saling memandang. Sekuat mereka tidak bisa menahan tawa pahit. Akademi Shrek sebenarnya masih menyembunyikan putri pemimpin klan Seven Treasures Glazed Tile. Mereka bahkan menarik 4 judul Douluo untuk bertarung. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Penampilan Ning Fengzi langsung menyebabkan pihak lain mundur. Alasannya sangat sederhana. Meskipun kemampuan tempurnya sendiri tidak kuat, tetapi selama dia ada, 1 judul Douluo akan menjadi setara dengan 2. Di bawah dukungannya, hanya 1 pedang Douluo Chenshin sudah cukup untuk menangani Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo. Belum lagi mereka masih memiliki Dugubo. Ning Fengzi sambil memeluk putrinya tersenyum dan berkata, "Aku di sini bukan untuk melindungi kalian semua. Saya dipercayakan oleh Yang Mulia untuk melindungi Yang Mulia." Sebenarnya, putra mahkota Sui Qinghe, sebagai perwakilan untuk Kekaisaran Tiandou kali ini, tidak membawa banyak bawahan. Selain dari 15 Akademi Master Roh, dia ditugaskan kereta. Namun bukan hanya dia sendiri di kereta itu. Masih ada Ning Fengzi dan pedang Douluo Chenshin di dalamnya. Sebagai putra mahkota, Sui Qinghe adalah masa depan Kekaisaran Tiandou. Bagaimana mungkin Kaisar Suiye membiarkannya mengambil risiko? Karena itu dia dengan sungguh-sungguh meminta Ning Fengzi untuk diam-diam melindunginya. Dan sebagai pemimpin klan Seven Treasures Glazed Tile, akan selalu ada wali kuat yang mengikuti bersama Ning Fengzi. Kali ini giliran Sword Douluo yang mengawalnya sementara Bone Douluo tetap berada di klan Seven Treasures Glazed Tile. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka tidak terburu-buru untuk muncul. Awalnya, ketika roh elang emas Douluo hendak melakukan langkah keduanya, Chenshin sudah siap untuk mengambil tindakan, tetapi tidak ada yang mengira Dugubo tiba-tiba muncul di tengah jalan. Seperti ini, pertempuran kehilangan ketegangan. Ketika 2 klan Seven Treasures Glazed Tile muncul, mereka sudah benar-benar menekan lawan. 2 judul Douluo bukan idiot, itu sebabnya mereka segera membawa bawahan mereka untuk mundur. Setelah memaksa musuh mereka untuk mundur, semua orang merasa seolah-olah ada beban besar yang dilepaskan. Jika kita mengatakan bahwa ketika bandit baru saja muncul dan Akademi Guru Roh tidak peduli, maka ketika 2 gelar Douluo muncul satu demi satu, hati mereka naik ke tenggorokan. Itu adalah judul Douluo. Total 4 muncul hari ini, itu hampir setara dengan 1/4 atau 1/5 dari jumlah seluruh benua. Di depan judul Douluo, mereka sekecil itu. Sui Qinghe secara memadai menunjukkan pendidikan seseorang yang diangkat menjadi raja. Begitu musuh mundur, dia segera mulai menginstruksikan para ksatria kekaisaran secara sistematis, memindahkan kereta yang tidak rusak ke depan, menyembuhkan kuda perang dan memulihkan formasi. Dengan sedikit usaha, tidak termasuk kuda perang yang sudah mati, 500 ksatria kekaisaran telah memulihkan sebagian besar kemampuan tempur mereka. Sebelumnya, ketika para bandit berpakaian hitam itu bertarung, tidak ada niat membunuh yang cukup. Kebanyakan dari mereka hanya bertarung secara defensif, berusaha mendapatkan waktu yang cukup untuk 2 judul Douluo. Oleh karena itu, area dengan kematian terbanyak di antara kedua pihak, sebenarnya adalah saat Tang San menggunakan senjata tersembunyi beracunnya untuk membunuh 100 orang aneh. Sui Qinghe setelah menyelesaikan apa yang seharusnya dia lakukan, kembali ke tempatnya di samping Ning Fengzi, dengan sopan berkata, "Guru, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ning Fengzi tersenyum dengan tenang, tetap pada rencana awal dan terus maju. Setelah mendapat pelajaran kali ini, mereka tidak akan berani membuat langkah lain dengan mudah. Lagi pula, mereka masih tidak mau membayar harga yang terlalu mahal untuk Tang San. Iya. Lanjutkan ke depan. Seluruh prosesi terus maju, tetapi suasana sudah menjadi sangat tegang. Tang San segera naik kereta Akademi Shrek. Dia tahu bahwa dia sudah menjadi titik fokus semua orang. Misi dari 2 judul Douluo dari sebelumnya jelas untuk membunuhnya.
Satu kegagalan tidak berarti bahwa mereka masih akan gagal di lain waktu. Diingat oleh kekuatan level judul Douluo, itu tidak sesederhana hanya memiliki duri di punggungmu. Yang lain dituju iblis Rek tidak naik kereta. Orang-orang yang naik kereta adalah tiga kekuatan besar, Ning Fengzi, Chen Xin dan Du Gubo. Mereka merasa perlu mendiskusikan sesuatu dengan Tang San. Tang San tampak sedikit tertekan. Dalam tingkat yang sama dari Master Roh, dia selalu menjadi pemimpin kelompok. Bahkan Master Roh yang peringkatnya sedikit lebih tinggi darinya merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan melawannya. Tetapi ketika lawan menjadi orang-orang dari tingkat judul Douluo, dia tidak lagi memiliki cara apapun. Itu bukan celah yang bisa dibuat oleh berbagai teknik. Ning Fengzi pertama mengangguk ke arah Du Gubo, memberikan senyum penuh arti. Pendekar Chen Xin langsung menutup matanya dan memulihkan diri. Terhadap orang lain, Du Gubo mungkin tidak memperhatikan mereka. Tetapi orang yang duduk di depannya adalah pemimpin klan dari salah satu dari 3 sekte teratas di antara 7 sekolah besar. Mereka juga dikenal sebagai sekolah terkaya di bawah langit. Salam, pemimpin klan Ning. Ning Fengzi menghela nafas dan berkata, bahkan saya tidak membayangkan bahwa mereka akan bergerak begitu cepat. Selanjutnya masih begitu tanpa ampun. Sepertinya ketika Tang San mengungkapkan Clear Sky Hammer-nya, mereka sudah membuat keputusan. Du Gubo mengangguk dan menatap Tang San yang ada di sampingnya. Dia tidak bisa menahan ekspresi khawatir. Jika orang-orang ini sudah membuat keputusan, saya khawatir Little Sun dalam bahaya. Haruskah kita membiarkan dia meninggalkan kompetisi sekarang? Hanya dengan bersembunyi sekarang atau menemukan ayahnya, keselamatannya dapat dijamin. Tidak mungkin bagi kita untuk selalu menjaganya di sisinya. Ning Fengzi mengangguk dan berkata, ini juga yang ada dalam pikiran saya. Meskipun mereka seharusnya tidak melakukan langkah lain sebelum final berakhir, keselamatan Little Sun masih belum terjamin. San kecil. Jika Anda bersedia, saya akan membiarkan Paman Chen Xin mengantar Anda kembali ke klan Ubin 7 harta karun kami. Di sana, meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa Anda akan benar-benar aman, itu tidak akan mudah jika ada yang ingin menyakiti Anda. Tang San menatap serius ke mata Ning Fengzi. Paman Ning, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak mengungkapkan identitas mereka sekarang? Ning Fengzi menghela nafas, jadi kamu juga memperhatikan. Itu benar, orang-orang itu seharusnya berasal dari Spirit Hall. Bahkan orang-orang berpakaian hitam normal itu juga adalah Master Roh. Selanjutnya, mereka semua setidaknya adalah penatua roh dengan 3 cincin roh. Hanya Spirit Hall yang mampu memobilisasi 2 title Douluo dan lebih dari 1000 Spirit Elders. Bahkan jika 7 sekolah besar berusaha sekuat tenaga dan bersaing dengan mereka, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan orang sebanyak yang dilakukan Spirit Hall. Alasan mengapa saya tidak mengungkapkan identitas mereka adalah karena saya tidak ingin semua orang di sini mati karena masalah ini. Apakah Anda pikir Aula Roh akan membiarkan siapapun pergi jika mereka tahu dengan jelas bahwa Aula Roh di balik ini? Mata Tang San berkedip, membunuh semua saksi? Ning Fengzi mengangguk. Sebelumnya Duk Naga dan Nenek Ular tidak bermaksud mengatakannya, tetapi ketika Dugu Senior hendak mengatakannya, dia dihentikan oleh Cerisan Temum Douluo. Kami juga tidak mengatakan apa-apa. Itu karena kami tidak ingin memberi Spirit Hall alasan untuk membunuh semua saksi. Kali ini mereka menderita kerugian. Agar tidak mengungkapkan identitas Spirit Hall, para tetua roh tingkat bawah itu tidak melepaskan roh mereka. Jika tidak, Anda tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Pada saat mereka bereaksi, kerugian sudah muncul. Tang San merendahkan suaranya. Paman, Aula Roh bergerak melawanku. Apakah itu karena ayahku? Ning Fengzi bergumam, tidak semuanya. Saya pikir meskipun Spirit Hall bergerak melawan Anda sebagian karena ayah Anda, pada saat yang sama itu juga karena bakat Anda sendiri. Mereka seharusnya sudah menyelidiki usia Anda. Belum mencapai usia 15 tahun tetapi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Selanjutnya Anda memiliki roh kembar dan merupakan keturunan langsung dari Clear Sky Clan. Semua identitas ini pasti akan membuat Anda menjadi Clear Sky Douluo lainnya. Setelah Anda menjadi kuat, Anda pasti akan menjadi ancaman terbesar Spirit Hall. Tang San berkata, hanya karena ini, mereka ingin membunuhku? Tetapi mengapa mereka tidak mengirim judul Douluo untuk membunuh saya secara langsung? Bukankah itu akan jauh lebih mudah? Ning Fengzi tersenyum dengan tenang dan berkata, judul Douluo juga memiliki kebanggaan judul Douluo mereka. 2 gelar Douluo yang muncul hari ini adalah anggota dari Spirit Hall Elders, pendukung setia dari Supreme Pontiff. Mereka juga bisa dikatakan sebagai Raja Deva yang berdiri di samping paus tertinggi. Status judul Douluo sangat dihormati. Bagaimana mereka mau menyelinap menyerang seorang anak?
Jika orang-orang yang sebelumnya menyerang Anda diturunkan ke level Spirit Douluo, maka dengan Flander dan Liu Erlong, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyelesaikan misi mereka. Sebenarnya, variabel terbesar hari ini bukanlah kita tetapi Dugu Senior. Anda harus berterima kasih padanya. Alasan Spirit Hall mengirimkan 2 judul Douluo pasti karena mereka sudah menduga bahwa aku dan Paman Pedang akan ada di sini. Hanya setelah menambahkan Dugu Senior mereka jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dugu Bo tertawa keras, menatap Tang San dan berkata, "Orang aneh kecil, kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Tang San menatapnya dan tidak mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hatinya, Dugu Bo yang tanpa ragu pergi berperang, meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Untuk menyelamatkannya, Dugu Bo telah menyinggung Spirit Hall. Ning Fengzi berkata, "Saya pikir, Anda perlu belajar tentang 2 judul Douluo yang muncul hari ini. Yang berbaju putih yang muncul pertama kali disebut Yu Guan. Rohnya adalah Chrysanthemum dan gelarnya adalah Chrysanthemum. Chrysanthemum Douluo. Peringkat rohnya mungkin antara peringkat 94 dan peringkat 95. Krisan aneh itu sangat kuat, untungnya dia dilawan oleh Paman Pedang hari ini. Bayangan hitam yang muncul kemudian, gelarnya adalah Ghost dan pangkatnya hampir sama dengan Chrysanthemum Douluo. Rohnya sangat istimewa, Ghost Demon. Dan namanya sendiri juga disebut Gui Mei. Menurut rumor, selain Paus, tidak ada yang melihat wajah aslinya. Dia adalah master roh berbasis serangan kelincahan yang kuat. Sangat sulit untuk menyakitinya dengan serangan fisik. Dia pasti salah satu yang terberat di antara gelar Douluo. Wajah Dugu Bo memerah, teman Gui Mei itu memang kuat, jika kita terus bertarung, aku pasti bukan lawannya. Ning Fengzi dengan berat berkata, 2 gelar Douluo ini tidak hanya memegang peringkat tinggi di Aula Roh, mereka juga bertugas menegakkan hukum. Mereka berdua adalah pilar penting di Spirit Hall. Selain beberapa penatua lain yang tersembunyi di dalam Aula Penatua, masalah apapun yang berkaitan dengan dunia luar diputuskan oleh Paus tertinggi dan mereka berdua. Mereka adalah pembantu penting dari Paus tertinggi. Mengingat kekuatanmu sekarang, jika kamu bertemu mereka sendirian, tidak ada kesempatan untuk selamat. Itu sebabnya saya harap Anda dapat kembali dengan pedang Paman ke sekolah Ubin 7 Harta Karun. Saya hanya bisa menjamin keselamatan Anda jika Anda ada di sana. Tang San menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap Ning Fengzi dan berkata, "Paman Ning, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Akademi Shrek bisa berjalan sampai langkah ini di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental bukan hanya karena saya bekerja keras. Jika saya harus meninggalkan rekan tim saya karena masalah pribadi, maka saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri selamanya. Begitu simpul seperti itu muncul di hati saya, maka pelatihan saya mulai sekarang tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, saya harus berpartisipasi dalam final kali ini. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa sebelum final berakhir, Spirit Hall seharusnya tidak secara terbuka bergerak melawanku?" Mata Ning Fengzi mengungkapkan jejak pujian, tetapi kata-kata dari mulutnya sebenarnya. Tapi begitu final berakhir, jika kalian semua benar-benar menjadi juara, serangan dari Spirit Hall akan jauh lebih menakutkan daripada hari ini. Pada saat itu, bahkan aku mungkin tidak bisa melindungimu. Saya dapat mengungkapkan rahasia kepada Anda. Dalam 7 klan besar, hanya 3 klan teratas yang tidak berada di bawah pengaruh Spirit Hall. Spirit Hall dapat membuat 2 kerajaan besar takut pada mereka. Mengapa demikian? Itu karena kekuatan absolut mereka. Saya berani mengatakan, Master Roh yang dikendalikan oleh 2 kerajaan besar ditambahkan, bahkan tidak setengah dari Spirit Hall.